Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabarnya? Sehat, semangat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagus. Berarti semua murid-murid Pak Guru sehat ya? Dalam keadaan sehat. Berarti tadi pagi siapa yang sarapan? Bagus, semua sarapan. Bagus. Kita harus menjaga kesehatan. Turun tangannya. Kita harus menjaga kesehatan ya, Nak. Karena sekarang cuaca tidak menentu. Tapi keseringan ini cuaca sekarang lagi kemarau. Jadi kita harus sarapan setiap pagi supaya kita pergi ke sekolah, datang ke sekolah agar fokus. Jadi kita akan mulai pelajaran kita seperti biasa. Kita adalah umat yang beragama. Jadi setiap melakukan aktivitas, baik belajar, mau makan, mau tidur, bangun tidur, kita harus memulainya segala sesuatu dengan doa. Itu yang paling penting agar semua dilancar. Kalau kita ingin berdoa, kita biasanya menyanyikan lagu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Putar-putar tangan diputar, lung-lung tangan digulung, ular melintasi pagar puncak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, buat panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, buat tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10. Siap berdoa. Sekarang kita berdoa yang akan dipimpin oleh rekan kita atau teman kita. Siapa? Kaila. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihah. Amin. Amin. Kan lagu wajib nasional dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Tapi sebelum masuk dulu ke pembelajaran kita kan, coba cek dulu sampah yang ada di laci di bawah meja. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru mau cek dulu kehadiran anak-anak Pak Guru ini. Coba dilihat dulu kiri kanannya. Apakah ada temannya yang tidak hadir atau menghilang tiba-tiba? Berarti semua hadir ya? Hadir ya? Hadir. Berarti semua anak-anak Pak Guru, murid-murid Pak Guru menjaga kesehatannya dengan baik. Tidak, kalau misalnya kita tidak hadir ke sekolah. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Untuk membangkitkan semangat kita, ayo kita tepuk fokus dan agar kita tetap fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk tangan dulu. Nah, Pak Guru mau nanya dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Ayo, tentang apa? Ekosistem.
tentang ekosistem. Apa itu? Ada yang tahu nggak apa itu ekosistem? Tunjuk tangan dulu. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Apa tadi katanya? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Bagus Marisa, berarti Mas. Ada nggak beberapa ekosistem di dalam pembelajaran ekosistem? Ada berapa ekosistem semalam? Sistem sawah. Lalu apa lagi? Ekosistem hutan. Ekosistem hutan. Baru? Ekosistem laut. Ekosistem laut. Bagus. Ekosistem sungai. Sungai. Pembelajaran ekosistem semalam ada 2 komponen. Komponen biotik sama komponen abiotik. Bagus, tepuk tangan dong untuk Nana. Sekarang kita masuk ke materi kita sekarang. Apa judulnya, Nak? Rantai makanan. Iya, tahu nggak apa itu rantai makanan? Apa? Rantai makanan adalah proses pembuatan dan dimakan. Wih, tepuk tangan dong untuk Tina. Rantai makanan adalah hubungan proses makan dan dimakan. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru akan tunjukkan apa sebenarnya tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Peserta didik siapa? Kami, gitu lah. Peserta didik siapa? Ya, peserta didik menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan teliti. Itu yang pertama, tujuannya ya Kaila. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan, sebentar nggak kelihatan, menguraikan komponen penyusun dalam rantai makanan pada suatu ekosistem dengan cermat. Kamu harus bisa menguraikan komponennya. Yang ketiga, tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan dengan cermat. Harus kamu tahu apa perannya. Nanti contoh hewannya tikus, apa perannya di situ? Contoh hewan ular, apa perannya di situ? Contoh hewan burung, apa perannya di situ? Contoh padi, apa perannya di situ? Ya kan? Yang keempat, peserta didik dapat membuat karya rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan percaya diri. Kamu disuruh nanti membuat karya atau kerja kelompok. Kamu harus mendesain karya secantik mungkin. Oke, sebelum masuk ke materi ada pertanyaan ini. Agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup? Makan, bagus. Lalu apa lagi? Kalau butuh minumnya mereka? Iya, Pak. Minum juga, iya kan? Jadi seperti manusia juga nya, hewan-hewan itu juga sama, mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan minum. Terus apa lagi selain manusia, hewan, tumbuhan juga butuh agar dia dapat berfotosintesis dan memasak makanannya. Di mana dia dimasak? Di daun sebagai dapurnya. Itulah dapurnya, daunnya itu. Lalu daunnya ya. Jadi sekarang pertanyaannya tadi, agar dapat bertahan hidup apa yang harus dilakukan makhluk hidup? Tadi jawabannya makan, minum juga. Iya. Jadi kalau misalnya sama dengan manusia, kamu juga gitu nak. Coba kalau Cita nggak makan, gimana? Mati katanya. Kalau Kaila nggak makan ini 1 hari ini kayak mana? Menggelepar-gelepar Pak. Sakit perut kan? Aduh katanya ya kan? Coba Tino, kalau nggak makan 1 hari ini kayak mana? Sakit perut. Tadi Cita langsung mati. Nggak sakit perut dulu dia, langsung mati katanya. Kaila sama Tino sakit perut dulu. Coba Anissa kalau misalnya nggak minum 1 hari kayak mana sih rasanya? Haus. Terus kalau udah haus kayak mana Amar? Ekspresinya loh. Terus Jonathan kalau udah haus, udah gini, terus kayak mana setelah itu? Dehidrasi ya kan, nanti pikirannya entah kemana-mana, haus. Jadi kita juga makhluk hidup harus makan agar kita bertahan hidup, iya kan? Tapi jangan lupa ya nak, jangan asal makan. Ya, makanlah 4 sehat 5 sempurna. Usahakan itu harus ada sayurnya, harus ada ikannya,
harus ada daging-dagingan. Kenapa harus dimakan itu, Pak? Biar mengganti semua otot-otot yang sudah terpakai. Kalau kamu tadi ngangkat speaker besar-besar, nah itu kan udah terbuang itu otot-ototnya, saraf-sarafnya pun pasti udah ada yang putus. Banyak loh, berjuta-juta saraf di sini loh. Baru pikiran kamu juga ketika belajar, saraf-saraf di otak juga pasti ada yang udah putus. Nah, untuk menyambungkannya gimana? Kita makan makanan yang sehat, lalu minum yang banyak, minum yang cukup, istirahat yang cukup. Sebelum masuk ke materi, Pak Guru mau ice breaking dulu. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Bapak Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Baik. Nih, agar lebih mendalami pengetahuan kalian tentang rantai makanan, Pak Guru mau kasih ini. Yup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dibutuhkan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan dimakan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme
dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen satu. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen dua. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen tiga. Setelah singa mati, singa akan dikeluarkan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Oke, itu tadi video tentang materi rantai makanan. Ada pertanyaan nggak dari penjelasan di video tersebut? Enggak. Oke, lanjut kita ke materi ya. Rantai makanan ada 3 komponen di dalam rantai makanan. Yang pertama itu tadi sudah dijelaskan di video tadi. Ada produsen. Ibaratnya produsen ini supaya kamu gampang mengingat itu makanannya Angga. Iya kan? Ada makanannya. Ini adalah komponen pertama di dalam susunan rantai makanan. Yang berikut ada konsumen. Tadi ada konsumen 3 tingkat tadi. Konsumen tingkat 1 apa? Hewan pemakan tumbuhan. Lalu konsumen tingkat 2 tadi, hewan yang memakan daging. Lalu yang berikut konsumen tingkat 3, hewan pemakan daging dan tumbuh. Lalu komponen ketiga dalam rantai makanan ada decomposer atau pengurai. Apa contohnya? Bakteri, jamur, fungi. Nah, itu contoh rantai makanan di lingkungan atau ekosistem sawah. Ini ada padi sebagai produsen. Lalu padi ini dimakan oleh belalang atau jangkrik. Jangkrik di sini konsumen sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Jangkrik ini dimakan si katak. Nyam nyam nyam. Jadi konsumen tingkat 2. Si katak ini lalu dimakan si ular lagi di sini. Ular sebagai konsumen tingkat 3. Lalu si ular dimakan konsumen tingkat 4 si elang. Ini dia di sini mengapakan konsumen tingkat 4 dia posisinya. Lalu si elang mati lalu jadi pengurai jadi jamur. Nah, itu dia. Lalu yang sudah diuraikan tadi akan diserap oleh tanah kembali supaya tanahnya tetap subur. Ini contoh rantai makanan di ekosistem hutan. Produsen di sini adalah rumput. Lalu yang kedua, rumput dimakan oleh rusa. Rusa sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Oke, lalu rusa dimakan harimau. Harimau sebagai apa di sini? Konsumen tingkat 2. Lalu harimau mati jadi diuraikan oleh pengurai jadi bakteri atau jamur. Nah, ini dia contoh rantai makanan di ekosistem kolam. Yang pertama kita pasti menemukan alga atau plankton. Di sini dia posisinya sebagai produsen. Lalu alga tadi dimakan oleh ikan. Dia sebagai konsumen tingkat 1. Lalu ikan-ikan ini dimakan oleh burung bangau. Lalu burung bangau di sini sebagai konsumen tingkat 2. Lalu burung bangaunya mati, dia diuraikan oleh bakteri dan jamur. Rantai makanan di ekosistem laut, dia ada fitoplankton. Di sini dia sebagai apa di sini? Produsen. Lalu fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan ikan kecil. Dialah di sini sebagai konsumen tingkat 2. Ikan kecil ini dimakan oleh ikan yang agak sedang. Inilah konsumen tingkat 3.
Lalu ikan sedang ini dimakan ikan hiu. Ikan hiu inilah mate, lalu jadi pengurai. Contoh rantai makanan yang pendek. Dia di sini ada sebagai produsen, yaitu rumput dimakan oleh gajah sebagai konsumen tingkat 1. Konsumennya lah ini. Lalu gajah mati menjadi pengurai. Ada pertanyaan. Menurut kamu, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Proses makan dan dimakan. Iya, proses memakan dan Dimakan. Bagaimanalah apa yang terjadi jika salah satu komponen itu tadi hilang atau tidak ada? Atau jumlahnya tidak terkendali? Apa yang terjadi? Tidak seimbang. Ayo kawan, kita belajar pemeliharaan rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan belajar. Itulah proses rantai makanan. Makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Kita akan membentuk kelompok. Ini kelompok 1. Entar kelompok 2. Nanti aja. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Tipnya di situ ya. Ini digunting ini. Nih. Nah. Oke, silakan kerjakan sesuai dengan instruksi. Nanti Bapak beritahu apabila sudah harus ke depan. Lagi satu-satu dulu, rapi bikin ya. Yang kurang besar bisa diganti. Ya. Dan bikin nama kelompoknya, dihiasin juga. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Alga sebagai produsen dimakan oleh ikan. Dan sebagai konsumen 1. Makanan, ekosistem. Oke, tepuk tangan dong. Adalah rantai makanan ekosistem sawah. Padi sebagai produsen. Dimakan. Dengarkan kelompok 1. Bagus, tepuk tangan. Desain mereka ini bagus. Terima kasih untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok 3. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4. Tepuk tangan dong. Rantai makanan di ekosistem lah. Ada. Terima kasih untuk kelompok 4. Bagus. Satu aja. Iya. Ntar ke depan. Pak Guru salut melihat kerja kalian. Semuanya kreatif. Kerjakan untuk tugasnya di rumah. Untuk apa tugasnya? Di rumah. Jangan lupa kalian pelajari lagi tadi materinya yang ada di buku juga sambil ngerjakan tugas. Ada nama siswa, ada kelas. Ini kerjakan di rumah. Iya. Pak Guru mau memberikan ice breaking untuk kalian. Oke, tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Ma. Aha aha. Ma. Aha aha. Semangat. Ulang dulu sekali lagi, nggak semua, nggak serentak ya kan? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Nah,
Oke. Jadi kesimpulan pelajaran kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah ingat rantai makanan itu adalah proses makan, apa tadi Tino? Proses makan dan dimakan. Ingat ya, jangan proses dimakan, jangan proses memakan dan dimakan. Di dalam rantai makanan ada 3 komponen, yaitu Produsen. itulah sebagai makanannya. Lalu ada konsumen. Di dalam konsumen ada 3 tingkatan, yaitu konsumen tingkat 1 dan tingkat 2 dan tingkat 3. Lalu berikut komponennya lagi apa? Atau yang disebut decomposer. Sekarang mau Pak Guru tanya, bagaimana perasaanmu setelah kita udah belajar rantai makanan hari ini? Senang, Pak. Gimana perasaannya? Senang ya, tentu senang. Apalagi tadi kita udah lihat dari video penjelasan dari teman-temannya, dari presentasinya juga, penjelasan dari video yang Bapak paparkan juga. Otomatis hari ini senang ya? Senang ya? Iya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian, adik-adikku, anak-anakku tersayang yang sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan materi yang Bapak ajarkan. Oke, semua simpan bukunya, bersihkan semua yang ada di atas meja. Sudah? Sebelum kita pulang, ada baiknya kita tadi buka dengan doa dan kita tutup dengan doa. Ayo maju, Kak. Siapa yang mau mimpin doa? Oke, Nur Hasanah. Oke, semua sikap berdoa. Yang Kristen dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya. Yang Islam tangannya ditadahkan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihah. Amin. Amin. Ya, terima kasih Nana telah memimpin doa kita untuk pulang hari ini. Jadi anak-anak belajarlah di rumah. Pulang ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Ya, hati-hati. Pulang ya, Pak. Pulang ya, Pak. Hati-hati. Dadah, hati-hati ya. Pulang ya, Pak. Ya. Pulang ya, Pak. Hati-hati, hati-hati anak. Pulang ya, Pak. Ya, hati.